Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahesa Gusti Aditya Wibisana, absen 27 dari kelas 11 MIPA 1. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pengayaan kimia. Pada kesempatan kali ini saya akan praktek pembuatan koloid dengan menggunakan agar-agar. Ada 4 poin penting yang ingin saya sampaikan. Yang pertama yaitu alat dan bahan yang digunakan. Lalu yang kedua itu cara pembuatannya. Dan yang ketiga itu pembahasan. Lalu yang terakhir yang keempat itu adalah kesimpulan. Jadi simak videonya sampai habis. Pembuatan koloid dari agar-agar oleh Mahesa 11 MIPA 1. Alat dan bahan yang digunakan. Alat yang pertama ada panci. Lalu yang kedua ada cetakan agar-agar. Dan yang terakhir itu ada centong. Bahan yang diperlukan itu ada 900 ml air, lalu ada bubuk agar-agar, lalu yang terakhir ada gula. Proses pembuatan. Proses yang pertama, siapkan panci, lalu 900 ml air. Lalu tuangkan 900 ml air ke dalam panci. Kemudian masukkan agar-agar bubuk. Lalu selanjutnya tambahkan gula. Ini gulanya sesuai selera ya. Selanjutnya nyalakan kompor. Lalu masak agar-agar dengan api sedang. Kemudian aduk agar-agar hingga mendidih. Setelah mendidih, angkat panci, lalu tuangkan agar-agar ke dalam cetakan. Tunggu sampai agar-agarnya dingin. Setelah dingin, siapkan tempat, lalu sajikan agar-agar. Pembahasan. Apa itu koloid? Sistem koloid merupakan campuran antara dua zat yang memiliki perbedaan fase dengan partikel terdispersinya tersebar merata di dalam fase pendispersi. Jenis koloid pada agar-agar. Agar-agar termasuk koloid jenis gel. Gel merupakan jenis koloid yang terbentuk dari campuran zat padat dan zat cair. Gel terbentuk karena fase terdispersi mampu mengadsorpsi medium pendispersinya. Sifat koloid pada agar-agar. Agar-agar merupakan koloid yang mempunyai sifat koloid liofil. Koloid liofil adalah koloid yang mengadsorpsi atau menyerap cairan, sehingga terbentuk selubung di sekeliling koloid. Proses pembentukan koloid pada agar-agar. Pada pemasakan agar-agar terjadi reaksi hidrolisis. Bila suhu menurun,
maka keragenan akan membentuk struktur double helix dan membentuk polimer. Dan apabila penurunan suhu terus berlanjut, maka polimer ini akan terikat saling silang secara kuat, dan dengan makin bertambahnya bentuk helix akan terbentuk agregat yang membentuk gel yang kuat. Kesimpulan, mengapa agar-agar disebut koloid? Agar-agar disebut koloid karena dalam proses pembuatannya terbentuk struktur gel yang tercipta karena ketika dipanaskan di dalam air, molekul agar-agar dan air bergerak bebas. Kemudian saat didinginkan, molekul-molekul agar-agar merapat satu sama lain, memadat dan membentuk kisi-kisi yang mengurung molekul-molekul air, sehingga terbentuklah sistem koloid padat dan cair. Pada sistem koloid ini, yang menjadi fase terdispersi adalah air, dan yang menjadi fase pendispersi adalah molekul agar-agar. Terima kasih telah menonton video saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.